Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang mulia, kembali lagi ke Matsutong. Dan sekarang saya bersama, ini adalah wanita yang usianya tentu lebih muda dari saya, tapi pengalamannya luar biasa, Mbak Fitri. Iya. Mbak Fitri. Boleh tahu Mbak Fitri ini nama lengkapnya siapa? Fitria Fajar Rahmawati. Fitria Fajar Rahmawati, dipanggil Fitri. Mbak Fitri. Fajar, lahir pagi hari. Pagi hari dong. Kalau malam kan bulan. Iya, betul, makanya Fitria Fajar Rahmawati. Iya benar. Aku punya mitos kalau lahir di pagi hari katanya itu takut horor. Kok tahu? Iya, tapi ini mitos. Sebelum ini aku tanya ke seseorang, ternyata dia berani sekalipun lahir pagi. Oke. Berarti itu terpecahkan, terbantahkan mitosnya. Tapi ini kebetulan takut horor. Iya. Horor apa dulu? Ya, apa yang ditakuti tentang horor biasanya? Gelap sih, lebih takut gelap. Meskipun tidak ada isu apapun tentang lokasi itu. Oh enggak. Jadi pokoknya gelap itu agak takut. Menakutkan. Iya. Benar. Atau ada pengalaman yang menakutkan tentang kegelapan? Enggak juga. Pokoknya saya itu kan takut tikus ya. Oh iya. Tikus suka gelap. Oke, iya. Jadi makanya saya takut gelap. Jadi sama seperti saya, Mbak Fit. Saya itu takut lama-lama mencelupkan tangan ke air. Oh ya? Iya, sekalipun itu jeding. Aku takut sekali. Bentar. It's jadi. Kamar mandi. Oh kamar. Iya. Aku takut sekali menceburkan tangan lama-lama. Nggak punya trauma apapun. Aku takut ada ikan besar. Oh. Iya. Atau semacam itu ya. Iya. Rasa takut meskipun tidak punya Ini ngobrol trauma. santai kan ya? Santai sekali. Santai aja. Mbak Fitri ini asli mana? Mama Rembang, Bapak Tasikmalaya. Mama Rembang, Bapak Tasikmalaya. Sebentar, saya double pen. Jadi Mbak Fitri ini berapa bersaudara? 3. Mbak Fitri yang ke? 3. Terakhir. Oke, sudah berkeluarga kan? Sudah dong. Suami berapa bersaudara? Suami 3. Yang ke? Pertama. Oh iya. Pernikahan sudah berapa tahun Mbak Fitri? 6 tahun. 6 tahun. Ini mitos lagi ya. Nah. Entah itu terbantahkan atau terbenarkan. Oke. Jika laki-laki sulung itu yang pertama ya? Iya, soal pertama. Jika laki-laki sulung, perempuan bungsu, katanya klop. Oh iya, kita memang klop. Oke. Jadi selama 6 tahun aman ya, nggak ada apa-apa. Ya, namanya pernikahan pasti ada lah mas. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Pernikahan kan ya kadang up and down lah. Oke. Gitu. Tapi selama 6 tahun ini tentu perjalanan yang panjang toh. Iya, sebenarnya kalau sama suami saya tuh sudah 11. Pacarannya 5 tahun. 5 tahun, 6 tahunnya menikah. 6 tahunnya menikah. Alhamdulillah. Jadi termasuk klop lah, termasuk Iya, insya Allah jodoh ya. insya Allah jodoh untuk selamanya. Amin amin. Ini Mbak Fitri. Jujur ini ada rasa kekaguman dari sosok Matsutong ke Mbak Fitri terkait jenjang karir yang luar biasa. Oh, Oke kan? betul. Tapi manusiawi, kehidupan ini yang aku lihat sisi positifnya, kelebihannya. Menurut Mbak Fitri sendiri, jenjang karir ini termasuk pencapaian atau malah posisi yang tidak diinginkan? Kalau karir itu pencapaian. Saya itu kalau menjalankan sesuatu, baik itu pekerjaan atau apapun ya, itu harus sesuai dengan hati. Oke. Karena kalau saya nggak suka Ya. dengan pekerjaan itu atau apapun itu, mending saya nggak ngerjain. Betul. Gitu. Karena kalau kita mau mencintai hidup kita, ya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Sepakat. Ya Sepakat kan? Betul. Jadi kalau saya nggak sesuai hati, mendingan contoh pekerjaan ya, misalkan saya dikasih kerjaan yang memang tidak passion saya ya, mending saya nggak ngerjain gitu. Sekarang usahanya di karirnya berapa tahun Mbak Fitri? Kalau sudah berapa ya mas?
saya mulai kerja 2011. Ya, 10 tahun. Jalan mau 10 tahun lah. 10 tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah posisi yang diidam-idamkan banyak orang ya. Namun ini Mbak Fitri, dengan jabatan yang penuh dengan deadline, ditambah dengan status perempuan istri. Oke, ini Mbak Fitri antara pekerjaan dengan rumah tangga selama ini ada kendala, ada crash dari keluarga dengan pekerjaan, tuntutan kerja dengan tuntutan keluarga selama ini, selama 6 tahun tentunya setelah menikah itu ada. Berarti sama suami ya? Sama keluarga kecil. Oke. Kalau suami alhamdulillah tidak pernah sama sekali. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, yang selalu mendukung saya apa yang saya lakukan. Selalu support gitu. Jadi beliau nggak pernah melarang saya kayak gitu. Ketika tapi punya komit ya Mas ya. Ada komitmen di antara kita. Artinya ketika saya bekerja, saya tetap harus menjalankan sebagai seorang istri atau seorang ibu. Itu Gitu. komitmen. Itu komitmen saya untuk suami. Suami sih nggak minta. Suami nggak pernah nuntut kamu boleh kerja tapi kamu nggak pernah gitu. Suami itu selalu mensupport saya sejak dari awal karena tahu yang saya kerjakan adalah passion saya, makanya dia selalu malah justru mensupport kayak gitu. Misalkan ada pekerjaan kayak gini gitu, disupport, dia ngasih masukan, kayak ngasih insight gitu. Tapi saya juga, maksudnya saya juga di sini kan menjadi istrinya dia ya, gitu. Terus juga jadi seorang ibu, saya komitmen untuk diri saya sendiri. Jadi walaupun saya tetap berkarir, tetap bekerja, saya nggak boleh ngelupain tugas saya menjadi seorang istri, tugas saya menjadi seorang ibu. Jadi kalau misalnya contohnya kecilnya kayak setelah pulang kerja saya nemenin putri saya main, ngerjain PR kayak gitu. Masih bisa ada waktu? Masih, selalu saya itu harus secapek-capeknya saya lakukan. Jadi saya masih setiap pagi itu masih masak. Iya, masih masak setiap hari kayak gitu. Saya usahakan selalu masak kayak gitu karena putri saya itu kan kebetulan alergi protein ya, jadi tidak bisa makan beberapa kayak gitu. Makanya saya selalu usahakan selalu masak setiap hari gitu. Untuk menu 3 kali sehari? Iya. Mungkin 2 kali masak ya, malam kayak gitu masak lagi gitu. Kalau misal lembur, kerja lembur sampai malam, anggaplah malamnya ini malam banget misal jam 8 lah mentok. Pulang anak tidur. Pernah kejadian seperti itu? Atau sering atau jarang? Jarang. Karena putri saya tuh alhamdulillah kayak selalu nungguin saya gitu ya. Saya sama suami selalu nungguin saya sama suami kayak gitu. Dia tidurnya tuh jam 9, kecuali kalau memang saya sampai benar-benar malam banget sampai jam 9 atau setengah 10 sampai sana, baru mungkin dia tidur, tapi jarang banget gitu. Kalau paginya masih nututin untuk main sama anak juga? Oh masih saya sempetin mandiin anak, terus ganti bajunya dia, nyiapin buku, kan dia udah sekolah kan kalau putri saya gitu, jadi nyiapin perlengkapannya dia untuk sekolah, ngaji itu saya siapkan. Luar biasa ya. Putri usia berapa waktu itu? 4 tahun. 4 tahun. Pernah nggak Putri keceplosan atau ngomong mama, panggil mama ya? Mama, bisa nggak sehari luangkan waktu full untuk aku? Pernah ngomong gitu? Kalau ngomong kayak gitu belum pernah ya, cuman mungkin beberapa kali, tapi sekarang sih udah ngerti dia. Dulu itu pernah gini, dia itu walaupun usianya segitu tapi dia tuh kritis banget Mas. Nurun ya? Nurun, iya. Kritis banget Mas, jadi
Dulu itu kalau waktu kecil saya selalu bilang mama kerja, ayah kerja karena mau beli susu sama pampers gitu buat Gwen. Alasan saya gitu. Alasannya orang tua. Tambah besar dia tanya, dia tuh udah tahu kapan hari Minggu walaupun dia nggak hafal ya, tapi Iya, nggak betul. hafal minggu, tapi dia nggak hafal hari, tapi dia tahu Kapan waktunya kapan waktu kerja. hari Minggu tuh Iya. dia tahu gitu. Mama kenapa kerja gitu? Pas hari Minggu. Pas hari Minggu gitu. Iya, mama kan beli pampers sama susu. Saya lupa kalau dia sudah nggak pakai pampers Oke. Jawabnya. dan dia sudah nggak minum susu. Oke. Mama, Gwen kan nggak pakai pampers, susu masih ada. Terus mama kerja apa tuh lah? Saya bingung. Akhirnya. Jadi kalau sekarang ya memang kalau bener sih kata anak, walaupun anak kecil itu ya kalau memang kita mau ngasih tahu tuh nggak usah pakai bohong. Nggak kurang bohong, betul. Jujur aja. Jadi sekarang itu ya saya jujur gitu, mama kerja, ayah kerja. Mungkin hari Minggu ya dia hafal banget gitu kan. Saya sering hari Minggu masuk mas gitu ya. Kadang kan masuk ya kayak kapan hari masuk gitu. Ya saya bilang mama kerja ini buat Gwen, mama nyiapin semuanya, ayah juga gitu. Tapi alhamdulillahnya karena memang suami sekarang itu usaha sendiri. Kalau dulu kan suami juga kerja ikut orang gitu kan, usaha sendiri jadi lebih fleksibel. Berarti sekarang masalah pengertian rumah tangga sudah aman ya, dapat ACC semua. Sudah. Kalau pekerjaan dengan rumah tangga itu enggak pernah yang bagaimana kayak gitu tuh enggak pernah mas. Mungkin emosi sih ya, emosi saya gitu awal-awal gitu. Maksudnya apa itu? Jadi waktu berkarir dimana di titik karir sekarang itu awal-awal nerima karir yang sekarang ini itu kan pekerjaan banyak banget gitu, banyak tim yang harus saya pikirin, banyak orang yang harus saya pikirin gitu, terus goalnya juga untuk orang banyak gitu kan. Jadi itu kayak ya ke bawah lah. Emang di sini saya harus nata kayak gini, nata awal-awal gitu, di rumah ke bawah gitu, jadi gampang mudah emosi gitu. Nah, itu iya betul itu emang. Gampang ya mungkin capek ya gitu. Iya, capek gitu. Gampang mudah emosi, gampang mudah ya marah gitu. Dan itu saya luapkannya di rumah gitu. Tapi saya nggak pernah sih marah di depan anak, tuh nggak pernah. Oke. Dan jangan sampai pernah. Jangan sampai pernah. Iya, Gitu. kasihan. Ya. Berarti pelampiasannya suami ya. Suami. Ya, di rumah hanya ada suami sama anak. Iya. Ya kalau nggak sama anak sama siapa? Iya. Tapi selama memarahi suami, melampiaskan itu, suami ngerti atau malah lawan balik, sama-sama capek? Oh enggak, suami saya tuh lelaki yang tidak pernah marah. Saya nggak tahu dia marahnya gimana tuh. Selama 11 tahun saya sama beliau Nggak itu pernah marah? nggak pernah marah. Ngomong tinggi aja nggak pernah, nada tinggi aja nggak pernah. Makanya saya kalau ditanyain suami pernah marah, saya tuh nggak pernah lihat suami saya marah. Kalau suami ditanya, pernah marah istrinya? Sering. Jangan ikut di podcast. Iya benar. Jangan Sekarang misal. Kamera ini adalah suami Mbak Fitri. Mbak Fitri mau mengatakan apa? Waduh, saya belum latihan. Gimana ini? Belum latihan saya. Gimana ya? Misalnya. Gimana ya? Apa ya Mas ya? Saya tuh nggak bisa berekspresi, nggak bisa apa ya? Karena Mbak Fitri tipenya ini susah. kelelakian. Apa namanya tadi? Maskulin. Ya. Dan suami feminin. Ya. Tapi laki loh. Tetap laki. Tetap laki. Tetap bijak. Tetap adil. bijak. Beliau sangat bijaksana. Apa ya? Sangat. Beliau itu bisa jadi suami terbaik, ayah terbaik, ayah untuk saya juga, bisa jadi sosok ayah untuk saya, bisa jadi sosok kakak untuk saya. Jadi sangat luar biasa gitu. Mungkin ada yang mau dikatakan tentang
pernah melakukan kesalahan tapi belum sempat minta maaf, atau suami melakukan kebaikan belum mengucapkan terima kasih, monggo coba sampaikan. Waduh, kok nggak dikasih tahu sebenarnya? Ya mungkin enggak, kalau nggak ada nggak apa-apa, ada pertanyaan lain. Apa ya? Untuk suamiku Muhammad Sirojudin, terima kasih sudah mencintai saya apa adanya, sudah sayang sama saya apa adanya. Terima kasih sudah mendampingi saya selama ini. Semoga kita berdua bisa sampai game over. Amin. Luar biasa. Amin, amin. Saya nggak pernah lo ngomong kayak gitu. Makanya ya. Nah, ini Kak Fitri. Nah, sekarang aku tanya Kak Fitri. Sebutkan 10 nama yang Mbak Fitri sayangi. 10 nama ya? Ya. Nama apa panggilan? Nah, nama boleh, status boleh. Status saja ya. Ya. Ya pastinya anak. Yang pertama anak ya. Ya, anak saya. Ini dari prioritas ya Mbak Fitri ya. Bukan aja, prioritas. Oh, dari Prioritas yang pertama. Oh enggak, ini sembarang sih. Anak dulu ya, anak ya. Anak dulu. Sembarang dulu. Suami. Nyantolnya aja dulu, suami. Ayah. Ayah ya. Mama. Nah, Ibu mertua. Ayah mertua. Saya urutin ya. ibu mertua. Ayah. Terus Ya. sahabat. Oke. Kalau masih ada lagi sahabat-sahabat nggak apa? Ini misal namanya siapa, nggak apa? Kalau Mungkin misal sahabat itu ada namanya Mbak Pipit. Oke. Yang lainnya sahabat deh semuanya. Gitu ya. Kak Fitri ini tertutup ya orangnya. Apanya? Maksudnya, ini ada hal yang tak ingin terlontar atau memang nggak punya banyak nama. Kata orang sih saya Introvert. memang penyimpan privasi terbaik. Gitu ya. Dan banyak sekali orang yang percaya kepada Mbak Fitri gitu ya, untuk tempat curhat mungkin. Kalau tempat curhat iya mungkin banyak gitu ya. Soalnya tapi saya bukan pendengar yang baik juga gitu loh. Maksudnya privasi saya itu penyimpan privasi terbaik itu privasi saya gitu. Saya bisa menutup. Oh iya benar. Ya gitu, kurang bisa apa, kalau bukan sama orang yang deket banget itu kurang bisa floor gitu lah. Emang sebenarnya itu nilai lebih Mbak Fitri, menahan menyampaikan rahasia pribadi ke orang-orang itu sebenarnya nilai lebih sebenarnya. Iya. Bahkan menjadi kelemahan seseorang ketika ia dengan mudah bisa menceritakan aib-aibnya sendiri. Nah, itu. Gitu. Oke. Ini 10 orang, 8, 9, 10 nah sahabat. Oke lah, ini cerita aja. Sisa 7 orang. Kalau boleh tahu Mbak Pipit ini kenapa kok tersebut di list ini Mbak Pipit? Beliau itu sahabat saya yang sangat baik banget. Sejak kapan? Sejak SMA Sampai sekarang? sampai sekarang. Mbak Pipit. Tentu ini sahabat yang terbaik lah ya. Terbaik, bahkan saya yang harus minta maaf karena beberapa kali di momen dia saya nggak bisa datang gitu. Jadi waktu dia nikah saya kebetulan waktu itu di luar kota, jadi nggak bisa datang gitu. Tapi kita masih hubungan sangat baik sekali. Sampai sekarang. Iya, kemarin dia ulang tahun.
Oke, mungkin besok akan nonton YouTube ini. Nanti saya kasih tahu. Iya, Mbak Pipit. Biar dia tahu gitu. Mbak Pipit, mohon maaf, Mbak Fitri nggak bisa hadir. Tapi Mbak Pipit spesial, tetap ada di sini. Tapi mohon maaf loh, nikahannya aku nggak hadir. Sudah ada keturunan beliau, Mbak Pipit? Sudah dia punya 2 putri kembar. Luar biasa. Selamat Mbak Pipit ya. Semoga langgeng sampai game over. Amin. Itu kata-kata saya. Nah, sekarang Mbak Fitri, 7 orang ini ya, anak, suami, ayah, mama, ibu, ayah mertua, Mbak Pipit. Coret 3 nama. Waduh, susah ini. Harus susah. Coret 3 nama. Dari 7 ini, coret 3 nama. Anak, suami, ayah, mama, ibu mertua, ayah mertua, Mbak Pipit. Mbak Pipit, aku mohon maaf ya, saya coret. Iya. Mbak Pipit. Mbak Pipit. 2 lagi. Mungkin ayah mertua. Nah, untuk 1 lagi. Mungkin ibu mertua. Oke. Ya karena kan Betul. Iya. Baru ya pendatangnya. Bukan pendatang sih sebenarnya, cuman kan yang ditanyain saya, jadi saya milih ayah ibu dan. Betul, nggak masalah. Memang ini wajar dan nggak perlu dipertanyakan. Kan itu. Sisa anak, suami, ayah, mama. Coret 1. Mama. Mama. Boleh tahu ayah bagaimana nih kenangannya? Ayah itu sudah almarhum ya. Almarhum. 2019 tanggal 30 2019 Bulan? Januari. Hafal ya. Iya, hafal. 30 Januari 2019. 2 tahun yang lalu ini Masih ya. Anyar ya, Masih baru banget itu. Ayah itu luar biasa. Lelaki tersabar nomor 1 sebelum suami saya. berarti lebih sabar ayah. Sama sih sebenarnya. Gitu ya. Sama. Ayah tuh nggak pernah marah, nggak pernah. Ya marah, marah sih pernah ya, tapi ya marah yang wajar. Tapi jarang banget marahnya. Ada momen yang masih diingat yang mungkin bisa diceritakan sebagai kisah yang menjadi pembelajaran atau kisah yang menyenangkan, mengharukan. Gimana ya? Kenapa nggak disampaikan dia? Ya bisa. Misal ayah yang paling teringat kata-katanya, nasihatnya, sentuhannya. Ayah tuh pernah bilang sama saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang ada di hadapan saya, apapun yang lagi saya kerjakan atau saya alami, itu berarti yang terbaik. Kata ayah. Ya, sehingga kalau kamu di suatu kondisi yang kamu gak suka, itu kamu gak boleh menyalahkan keadaan. Karena kalau keadaan itu sampai terjadi, yaitu berarti sudah yang terbaik dari Allah. Begitu. Ayah saya juga mengajarkan untuk mengerjakan apapun itu harus selesai dan terbaik. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, menurut ayah itu harus selesai, kerjakan sampai dan. Itu ayah emangnya? Iya, dan tapi yang tidak hanya sekedar selesai, tapi harus yang baik, terbaik. Bukan cuma sekedar selesai aja. Selesai aja, jadi kita terbaik. ngerjain apa, selesai, yang penting selesai lah kayak gitu ya. Bukan. Enggak, kalau ayah harus ada kualitas terbaik. Boleh tahu cara didik ayah ke Mbak Fitri yang mungkin harus saya tiru apa Mbak Fitri? Cara didiknya, bukan nasihatnya. Oke. Cara didiknya, Ya. saya masih ingat sih waktu beliau itu ngajarin saya sholat ya. Usia berapa Mbak Fitri? Waktu itu SD ya. SD. SD kelas 1 ya. SD kelas 1 itu saya itu sampai nangis karena
saya harus melakukan gerakan sholat berkali-kali Iya, betul. supaya sesuai. Iya. Sampai nangis. Sampai nangis karena terlalu capek. Wah, iya. Aku bayangkan aja berarti ayah ini sangat detail sekali, teliti sekali. Detail Nggak sekali, mau, iya. nggak ngasih yang terbaik. Iya, gitu. Jadi kata ayah bilang gini, sholat itu adalah kita bicara dengan Allah. Jadi kalau kamu bicara sama atasan saja, harus mempersiapkan diri dengan baik, harus mempresentasikan sesuatu dengan baik dan penampilan baik, pakai baju baik. Kenapa ketika ngomong sama Allah kamu biasa-biasa aja? Betul sekali. Ya, jadi itu sih saya tuh sering banget kalau sholat terus kadang kita sholat itu mikirin sesuatu kan, itu Iya. saya ulangi lagi karena saya ingat sama ayah saya, sholat itu kita ngomong sama Allah. Kalau kamu saja sama pimpinan ngomong harus fokus, kenapa sama Allah enggak? Itu sih yang dan beliau itu orang yang paling punya rasa syukur yang sangat luar biasa, sehingga menurut saya orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang dia punya rasa syukur yang sangat luar biasa, makanya nggak gampang marah, nggak gampang emosian. Berarti aku coba simpulkan, orang yang sabar itu adalah orang yang apapun terjadi padanya, ia sudah tahu bahwa ini yang terbaik dari Allah. Iya. Siap. Kaya. Tapi ayat itu bukan ketika kita bersyukur kita juga harus terus meningkatkan diri juga. Ayah itu menurut saya orang yang yang selalu meningkatkan kualitas. Yaitu tadi beliau itu nggak mau yang hanya sekedar selesai, hanya sekedar baik, tapi harus yang terbaik gitu loh. Jadi kalau kamu kerja ya harus jadi yang terbaik gitu. Bukan lebih ke bagaimana ya, tapi memang melakukan apa sesuatu itu ya harus yang terbaik. Bukan hanya menunaikan kewajiban. Iya, tapi benar. yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Masya Allah. Mbak Fitri, sisa anak, suami, ayah. Coret satu gitu. Ya ayah lah. Oke. Bagus ya. Sekarang Mbak Fitri bisa 2. Coret satu gitu. Wah, nggak bisa dong. Bisa. Nggak bisa. Oke, aku tak kasih pertanyaan lagi. Karena Bu Fitri bilang nggak bisa, maka aku lebih pertajam nih pertanyaannya. Iya. boleh. Ini yang lainnya sebelumnya juga disuruh gini-gini. Oh iya, sama. Rasa cinta itu memang ada prioritas. Ya. Nggak bisa kita cinta ke semua orang dengan tarif yang sama, nggak bisa ya kan? Oke, tadi Kak Fitri nggak bisa jawab. Oke, aku tanya. Usia kita nggak ada yang tahu. Dan kita nggak hidup selamanya. Mbak Fitri, suami, sama gue. Kalau berbicara usia tidak ada yang tahu, nah ini Mbak Fitri lebih rela ditinggalkan siapa terlebih dahulu? Kalau ngomong usia nggak ada yang nggak ada yang tahu ya. Saya lebih baik meninggalkan. Oke, sepakat. Alasannya apa Fitri? Karena saya nggak bisa bayangin sih kalau ditinggalkan mereka berdua. Lah, bagaimana kira-kira bayangan Mbak Fitri kalau Mbak Fitri yang meninggalkan mereka? Ya, makanya saya selalu setiap aktivitas saya itu
saya bilang tadi kan sama Mas Ahmad, walaupun saya berkarir, saya tetap komitmen untuk diri saya sendiri, bukan untuk suami ataupun anak ya, untuk diri saya sendiri. Saya tetap menjadi seorang istri dan juga seorang ibu. Saya berusaha terus untuk jadi yang terbaik. Itu ajaran ayah. Gitu. Jadi ketika Kak Fitri sudah meninggalkan mereka, mereka sudah ada bekal gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Ya, makanya kenapa saya sebenarnya kalau ditanya kerja ya kerja ya memang berkarir, kerja itu ya pasti cari nafkah lah ya kayak gitu. Cuma nafkah itu untuk apa ya? Untuk persiapan semuanya kayak gitu. Pernah muncul nggak sepintas saja, aku ingin seperti istri-istri yang lain yang fokus di rumah? Pernah muncul seperti itu? Muncul sih ada ya seperti itu. Tapi maksudnya gimana ya? Jadi kalau muncul sih ada, tapi kepingin sih belum. Karena memang passionnya dapat ya. Passionnya dapat gitu. Ini pekerjaan yang saya sukai ya, kayak gitu. Memang pengen berkarir kayak gitu. Di lain itu juga saya mempersiapkan, bukan mempersiapkan apa ya, saya membantu suami untuk mempersiapkan masa depan putri saya. Kayak gitu. Siap. Luar biasa. Sementara cukup Mbak Fitri, ini banyak insight ya, banyak insight sekali yang harus kita ambil dari pola pendidikan, dari ngatur waktu ya kan. Ini bisa menjadi contoh bagi kita. Parentingnya juga dapat. Ayah ke Mbak Fitri, Kak Fitri ke putrinya Gwen. Insya Allah ini podcast yang bermanfaat loh Mbak Fitri. Terima kasih. Makasih loh Mas juga. Nah, terakhir. Ya. Karena saya nggak pernah loh ngomong ngomong kayak tadi gitu, ngomong cinta gitu. Podcast memang di sini adalah sesuatu yang asing yang harus disampaikan gitu. Ini terakhir Kak Fitri. Kak Fitri sekarang bayangkan. Ini nggak dihipnotis kan? Enggak. Bayangkan seseorang yang dalam beberapa waktu terdekat ini bikin mangkel Kak Fitri. Bayangkan dulu seseorang itu yang dalam waktu terdekat ini bikin mangkel Kak Fitri. Waktu terdekat ini bikin mangkel. Atau bayangkan seorang yang cepet nyantol Kak Fitri, yang orang itu mangkelin. Kalau udah dapat bayangkan orang itu aku. Kalau udah dapat bayangkan orang itu aku ini. Nah sekarang tegur aku. Nggak bisa Mas. Nggak bisa. Aku tuh gini Mas, kalau marah itu ya marah pada saat itu, tapi setelah itu selesai. Gitu ya? Iya, saya itu makanya kalau disuruh bayangin siapa marah kemarin, udah ya, kalau udah selesai aku udah lupa. Oke. Tak ganti sekarang. Bayangkan orang yang menyenangkan. Oke. Menyenangkan, oke? Dapatkan orang itu. Orang itu aku. Katakan ke aku. Oke. Mengatakan apapun. Orang itu menyenangkan. Terus sampean katakan ngomong apa ke orang itu? Orang itu aku. Oke. Gimana ya Mas? Tapi paham maksud gue? Iya paham. Iya. Oke. Gimana ya ngomongnya? Saya tuh tipe nggak bisa ngomong. Betul. Apalagi soal perasaan ya. Kalau ngomongin soal pekerjaan, ngomongin soal lancar ya, cus ya. Tapi kalau ngomong soal perasaan itu saya memang paling sulit. Gitu. Ya wes ya sudah ketahuan. Mau ngomong atau enggak ini? Ya ngomong lah. Ayo coba. Okay. Orang yang menyenangkan. Apa sih yang ngomongin? Terima kasih sudah mendidik saya menjadi seperti ini.
terima kasih untuk semuanya, kerja kerasnya. Terima kasih sudah membuat saya menjadi seperti ini. Aduh maaf ya mas, gitulah pokoknya. Oke Pak, luar biasa, siap. Mudah-mudahan Nggak mau maaf loh, nggak bisa ngomong terlalu yang bagaimana. terkadang orang pendiam kalau sudah bicara itulah isinya. Saya pendiam, saya nggak pendiam loh. Bukan pendiam, tapi pendiam ucapan. Oke. Pendiam ucapan. Tadi yang bilang apa itu? Privasi terbaik apa tadi itu? Iya. Penjaga rasa terbaik. Penyimpan privasi terbaik. Penyimpan privasi terbaik. Ketika sudah bicara, biasanya itulah isinya. Biasanya, nggak tahu juga. Karena kalau ngomong panjang tuh Basa-basi, kebanyakan basa-basi. bukan basa-basi sih, maksudnya memang kayak ada rasa yang bagaimana gitu. Iya. Oke, Mbak Fitri ya, siap. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang yang dibayangkan Mbak Fitri panjang umur, sehat selalu, atau mungkin Nggak pengen tahu siapa? siapa kira-kira? Mama lah. Mama. Mama itu orang paling wow menurut saya. Wownya bagaimana kok lebih memilih ayah? Maunya itu orang paling keras menurut saya. Oke. Tapi kata mama sih, mama itu saya banget sebenarnya. Plak persis. Ya persis. Saya kan memang orangnya keras juga kan. Oke. Keras kepalanya sama kayak saya. Tapi kata mama, kalau keras kepala itu wajar. Karena kalau nggak keras ya nggak kepala. Oke. Lucu ya. Iya. Itu alasan orang keras kepala yang membela dirinya. Lucunya garing lagi ya. Iya, Nur, sama, persis sama. Kadang-kadang garing ya lucunya emang. Iya. Pokoknya wow lah, untuk beliau itu udah disiplinnya luar biasa. Saya belajar disiplin sama beliau. Mbak Fitri. Orang paling disiplin Mama. menurut saya adalah mama saya. Dan orang yang sabar adalah ayah. Ayah. Ya Allah. Klop berarti ini. Klop. Mama saya itu kalau janjian sama dia itu harus 30 menit sebelumnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Beliau adalah orang disiplin. Aku membayangkan masa kecilnya Mbak Fitri ini dimarahin mama, larinya ke ayah. Nah, Ya. Iya. sepertinya Luar sudah biasa. terpola ya. Iya, luar biasa. Ayah. Tapi ayah itu tidak pernah membela saya ketika dimarahin mama. Oke, bagus. Ayah yang bijak juga. Oke, sepakat. Mbak Fitri, tak tiru, mohon izin ya. Iya. Tak tiru. Tidak pernah membela saya ketika dimarahin mama. Dan karena memang salah. Karena memang salah. Si anak memang salah. Oke, dan itu memang bagus kan, ada ilmunya itu, coach. Ada kan yang menyampaikan jangan kesandung ya kan. Ada anak kesandung. Ya jawab batu, dasar batu mereka ya kan. Iya. Itu salah ternyata. gitu. Salah, benar. Oke, benar. Oke, makasih Mbak Fitri, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Fitri luar biasa. Oke, Insyaallah akan ada sama-sama. bertahap selanjutnya kalau ada waktu, insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Mbak Fitri, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.